Yo teman-teman, kita kembali lagi ke Swallowed Star. Pada bagian sebelumnya kita sudah menyaksikan Luo Feng. Dan kalau kalian belum menyaksikannya, silahkan dilihat dulu biar kalian ngerti sama jalurnya. Dan jika sudah, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja Lego. Masih berlokasi di Primal Chaos City, 6 Juni 2075, Luo Feng menjalankan sebuah rencana yang telah ia persiapkan, yakni fokus berkultivasi di dalam lettering space tanpa adanya gangguan dari luar. Karena tak pernah lagi terlihat banyak orang-orang yang bertanya-tanya tentang keberadaan Luo Feng, sedangkan Galaxy semakin jumawa karena dia sudah berhasil melewati tingkat 2 jembatan surgawi. Dia merasa sudah menang dalam persaingan di antara dia dengan Luo Feng, meskipun Luo Feng sendiri sebenarnya tidak terlalu peduli akan hal itu. Berusaha mendapatkan validasi dari orang lain, Galaxy dengan bangganya memberitahukan Wuka yang lewat jika dia itu lebih baik bila dibandingkan dengan Luo Feng. Karena sekarang dia sudah berhasil melalui level kedua terlebih dahulu. Menurutnya Luo Feng pasti sadar akan hal itu. Dan itulah alasan kenapa Luo Feng telah menolak tantangan yang ia berikan. Wuka yang juga tidak terlalu peduli pada alien burik tersebut pergi begitu saja tanpa memberikan pendapat. Selanjutnya kita akan beralih ke kediaman Kaisar Monyet yang masih terus memperhatikan Luo Feng yang masih fokus pada pelatihannya. Melihat Luo Feng yang terus diam seperti itu tanpa sekalipun keluar untuk menantang jembatan surgawi, Kaisar Monyet berharap agar Luo Feng tidak sampai tersesat dalam kultivasinya. Ia terus-terusan berlatih seperti itu seakan-akan seperti orang yang sedang berusaha mengejar tingkatan yang tidak akan pernah bisa ia jangkau. Memang Luo Feng tidak berniat untuk bersaing dengan orang lain, tapi sepertinya ia tidak bisa menghindari hal seperti itu dalam jangka panjang. Waktu akan terus terlewati, meskipun memiliki obat yang bisa memperpanjang umur dalam jumlah terbatas. Masing-masing orang itu memiliki bakat yang berbeda. Ada orang yang bisa memperpanjang masa usia mereka setelah menjadi seorang pejuang, namun ada juga yang tidak bisa bertahan. Contohnya seperti dua orang komandan yang dahulu pernah berjuang bersama Luo Feng dan sekarang mereka harus wafat karena usia. Di tahun 2078, kita akan diperlihatkan dengan Luo Ping dan Luo Hai yang kini sudah dewasa. Seiring berjalannya waktu, anak-anak Luo Feng memilih hidup jalan mereka masing-masing. Luo Ping yang menikah pada akhirnya memiliki anak, menunjukkan sebuah siklus kehidupan, di mana kehidupan baru akan menggantikan kehidupan yang lama. Sampai saat ini keluarga Luo Feng masih tetap sama karena mereka mengkonsumsi obat memperpanjang usia. Begitu pula dengan Hong yang sering mengirim obat-obatan serupa kepada mereka yang dianggap layak untuk menerimanya. Seperti 3 orang pengawal Hong ini, mereka semua kini berada di alam semesta lain dan Luo Feng tidak bisa menjangkaunya. Mereka semua sudah berusaha untuk tetap hidup. Pada Januari 2084, upaya pertahanan kota dari serangan induk serangga kini sudah mengalami kemajuan berkat Lei Shen dan Luo Hua yang mengambil peranan terbesar. Januari 2086, Federasi Bumi mengeluarkan resolusi untuk memperluas wilayah mereka dengan membangun basis-basis kota di luar area tembok, tempat-tempat yang sebelumnya ditinggali oleh para monster. Tahun 2088, ruang lingkup kelangsungan hidup manusia menjadi semakin berkembang. Para monster darat di bumi sekarang sudah dijadikan sebagai samsak tinju latihan para pejuang. Ada yang tetap menjaga bumi, ada pula yang mulai beralih menuju planet lain. Awal tahun 2089, Luo Ping mulai membantu Shushin mamanya dalam menangani perusahaan keluarga. Sementara Luo Hai yang kepribadiannya sangat mirip dengan Luo Feng memilih untuk mengeksplorasi alam semesta dan menjadi pejuang kuat sama seperti bapaknya. Tahun 2091, camp pelatihan elit menaikkan target yang harus dicapai oleh para murid, di mana mereka setidaknya harus mencapai level Star Traveler ketika berada di sana. Tahun 2092, para pejuang melakukan eksplorasi laut yang dipenuhi oleh banyak monster laut yang lebih mengerikan daripada monster darat dan berhasil mengamankannya. Tahun 2099, rencana terraforming Mars pun dilakukan. Proyek pembangunan tersebut dikepalai oleh Xi Jiang dan Zhao Ruo, senior Luo Feng ketika di camp pelatihan elit, serta Nona Yao Rao, satu dari 3 pengawal Hong. Meskipun masa depan masih belum bisa diprediksi, tapi bila melihat warga bumi yang terus bergerak maju selangkah demi selangkah, tentu saja Luo Feng sekalipun tidak akan diam diri begitu saja. Luo Feng sendiri sudah menggunakan metode floating blood untuk memperdalam pemahaman gambar monumen kekacauan. Setelah bertahun-tahun mencoba memahami gambar tetesan hujan, entah itu tentang hukum asal maupun keterampilannya, sekarang Luo Feng sudah merasakan kemajuan yang sangat besar. Hingga saat ini menurut waktu bumi, Luo Feng sudah berkultivasi selama 30 tahun. Kalau waktu di alam semesta original, Luo Feng baru berlatih 10 tahun saja.
Setelah cukup lama menjadi no lab, akhirnya kini Luo Feng akan kembali menunjukkan diri ke dunia luar, memperlihatkan hasil dari pelatihannya. Berpindah ke area jembatan surgawi, Luo Feng kini sedang bersama Wuka. Wuka mengatakan setelah sekian lama Luo Feng jadi no lab, beberapa orang dari 10 besar jenius dari batch mereka kini sudah melintasi level kedua jembatan surgawi, termasuk dengan Galaxy. Ketika Luo Feng menghilang, banyak orang yang telah mempertanyakan sebenarnya sekuat apa sih Luo Feng yang sekarang. Namun Wuka tidak seperti kebanyakan orang-orang tersebut, karena ia sangat yakin orang-orang yang bekerja keras untuk bisa mempertahankan suku mereka, seperti halnya Luo Feng, pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Wuka sedikit curhat jika dia juga sudah berjuang untuk sukunya. Selama ini ia mendapatkan pengajaran keras dari ayahnya tentang etika yang baik sebagai sosok bangsawan. Itu merupakan pengajaran yang menyulitkan baginya, bahkan lebih sulit daripada menjalani kultivasi. Ya, bagaimanapun juga jika semua orang memang penasaran dengan kekuatan Luo Feng yang sekarang, maka sekarang juga ia akan menunjukkannya di level 2 jembatan tersebut. Pada level pertama, Luo Feng memilih kontrol mentalis sebagai lawannya, tapi sekarang Luo Feng memilih pejuang atau petarung jarak dekat sebagai lawannya. Selama masa pelatihan, Luo Feng sebelumnya sudah membeli teknik Seven Shadow Blade. Tubuh klan Mosa sudah mahir dalam penggunaan teknik tersebut, begitu pula dengan tubuh manusia Luo Feng. Dan sekarang ia menggunakan teknik Seven Shadow Blade untuk membabat tiruannya dalam satu kali hit. Selanjutnya kita akan berpindah ke kediaman Kaisar Monyet. Saat itu seorang cewek kuat yaitu Raja Long Yu, bawahan Lord 9 Pedang, datang ke sana untuk membahas para jenius newbie. Di antara para newbie, Bolan dan Rong Jun adalah kandidat terbaik, tapi sangat aneh sebab Kaisar Monyet malah terus memperhatikan Luo Feng. Sebelum melanjutkan obrolan, Kaisar Monyet ngajak Long Yu buat minum. Tapi karena wanita tersebut beralasan jika dia masih punya urusan lain yang harus dia lakukan, ia pun harus menolak tawaran minum tersebut. Jadi Kaisar Monyet minum sendiri aja. Long Yu mengungkapkan jika Luo Feng yang begitu si monyet bangga-banggakan sekarang sudah tertinggal dari para jenius yang lainnya. Jadi sekarang ia meminta penjelasan dari Kaisar Monyet akan hal tersebut, karena Long Yu akan melaporkannya kepada Lord 9 Pedang, memastikan bahwa dia benar-benar akan memilih Luo Feng sebagai calon murid yang pantas. Tak lama kemudian Chang Bo melakukan panggilan. Ia memberikan laporan bahwa Luo Feng sekarang sudah berhasil melewati level kedua di jembatan surgawi. Mendapati kabar tersebut, menurut Long Yu, memang Luo Feng sudah berhasil melewati level kedua. Tapi tetap saja ia sudah tertinggal selama beberapa tahun bila dibandingkan dengan para newbie yang lainnya. Luo Feng sama sekali tidak layak untuk diberikan prestasi, katanya. Tak menjawab itu, Kaisar Monyet pun langsung minum. Bersama dengan itu, Chang Bo menerangkan bahwa metode yang digunakan oleh Luo Feng untuk melewati level keduanya patut untuk diperhatikan. Luo Feng di sini memilih pejuang sebagai lawannya. Apakah karena Luo Feng berusaha untuk menutupi kekurangannya dalam pertarungan jarak dekat? Jika memang benar, akan cukup menyulitkan bagi seseorang untuk bisa menyeimbangkan dua kemampuan tersebut. Jadi menurut Kaisar Monyet, jika Luo Feng yang merupakan seorang master mental bisa mahir untuk melakukan keduanya, maka nilai Bang MC akan jadi jauh lebih oke bila dibandingkan dengan para newbie jenius yang lainnya. Chang Bo kembali memberitahukan bahwa setelah melewati level kedua tanpa basa-basi, sekarang Luo Feng akan langsung menantang level ketiga. Dan kali ini ia memilih kontrol mentalis sebagai lawannya. Sebelum ini hanya Bolan yang mampu untuk bisa melewati level 1 dan 2 secara berturut-turut. Menurut Long Yu, bila dibandingkan dengan Bolan, Luo Feng yang menantang level kedua dan ketiga berturut-turut memiliki kemungkinan yang sangat rendah untuk bisa melakukannya. Kaisar Monyet langsung motong obrolan, berkata kalau Luo Feng bisa melakukannya, maka secara otomatis ia akan mendapatkan prestasi yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Pede sekali beliau ini. Beralih ke lobi jembatan surgawi, pada saat itu para jenius termasuk Wuka dan Rong Jun dibuat cukup kaget ketika melihat Luo Feng yang langsung nantang level 3. Padahal baru nyelesain level kedua. Jelas dia mencoba untuk menunjukkan hasil kebolehannya setelah tak terlihat 10 tahun terakhir. Namun di lain hal, Wuka merasa sangat penasaran. Di antara para Grandmaster yang ada di sekolah Jiuyu, sama sekali tidak ada yang memperhatikan Bang MC Lo, kecuali Kaisar Zhenyan, aka Kaisar Monyet. Nampaknya para Grandmaster itu merasa sangat yakin kalau Luo Feng tidak akan berhasil melewati level ketiga ini. Di sisi lain, Long Yun beranggapan setelah 10 tahun tak menunjukkan diri, jika Luo Feng sekarang bisa melewati level kedua dan ketiga secara berturut-turut, pasti bakal mantep banget. Tapi kata Galaxy, Luo Feng yang lama tak menunjukkan diri itu karena kemajuannya sangat lamban. Jadi mana mungkin Luo Feng bisa menerobos level ketiga?
Kembali ke jembatan surgawi, tiruan Luofeng kali ini memiliki kemampuan untuk menggabungkan 9 pedang emas menjadi satu. Kekuatannya jauh melebihi level pertama yang sebelumnya ia lawan. Akan tetapi bukan cuma lawan kok, Luofeng juga bisa menggunakan trik yang satu itu. Sama seperti si tiruannya, Luofeng menggabungkan Yanshen bentuk 9 senjata terbang untuk membentuk satu pedang. Namun terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam penggunaan senjata tersebut di antara keduanya. Sementara si tiruan menerbangkan senjatanya dari arah kejauhan, Luofeng tetap menggenggam senjatanya dan bergerak maju seperti seorang petarung jarak dekat. Di sisi lain, Galaxy alien burik nyengir-nyengir terus. Dia berpikir melewati 2 level berturut-turut itu cuma bisa dilakukan oleh orang seperti Bolan. Jadi Luofeng tidak mungkin bisa melakukannya kecuali orang-orang dengan gelar tinggi dan bangsawan yang bisa nonton live. Di area lobby jenius lain cuma bisa lihat hasil teksnya saja. Pada saat itulah Galaxy menjatuhkan cangkirnya karena kaget bukan main ketika melihat notifikasi Luofeng yang tanpa ia sangka-sangka berhasil melewati level ketiga. Cloud aja lah Galaxy. Selama beberapa tahun terakhir, Rongjun sudah mendapatkan pengajaran dari sosok penguasa kerajaan semesta. Dia juga merupakan kandidat terkuat kedua setelah Bolan. Jadi bisa setara dengan Bolan adalah satu-satunya tujuan yang ia punya. Sebelum kejadian ini, tidak pernah sekalipun tuh terpikirkan kalau Rongjun malah bakal disalib sama orang lain. Luofeng kini sudah termasuk dalam tujuan baru yang harus ia lewati. Kaisar Monyet tertawa kegirangan karena sama sekali tidak ada yang memperhatikan Luofeng kecuali dia. Sedikit ngeledekin Long Yu, Kaisar Monyet berkata kalau wanita tersebut mulai sekarang harus mempercayai penilaiannya. Dan kalau mau tanya-tanya tentang Luofeng, boleh kok Long Yu tanya-tanya sekarang. Mencoba tetap elegan, Raja Long Yu mengakui bahwa dia kurang pandai dalam menilai karena sudah lama dia tidak memperhatikan para newbie. Di luar hal itu, Long Yu juga akan memberikan laporan yang sesuai kepada Lord 9 Pedang jika performa Luofeng di jembatan surgawi itu setara dengan penampilan Bolan yang termasuk dalam peringkat pertama. Setelah menyelesaikan level ketiga, Luofeng kembali mendapatkan kesempatan untuk secara langsung melihat monumen 9 kekacauan lagi. Sekarang ia sudah mengerti setiap tetes hujan yang terdapat pada gambar diagram pertama, termasuk dengan 9 konsep artistik rahasia yang terdapat pada gambar tersebut. Di dalam lautan kesadaran tubuh tanduk emas terdapat sebuah black hole besar yang melambangkan ia sudah mencapai level universe. Sementara black hole kecil yang berotasi di sekelilingnya dilambangkan sebagai tingkat yang totalnya ada 9 buah. Bersamaan dengan kekuatan tanduk emas yang melonjak naik, black hole yang berotasi seluruhnya masuk ke dalam black hole yang berukuran besar, sampai akhirnya terkompresi menjadi sebuah titik ungu yang semakin lama semakin melebar. Ini adalah titik awal di mana suatu makhluk hidup berhasil menerobos ke level Domain Master. Ini adalah level di mana seorang bisa membuat dunia mereka sendiri dan menempatkan para makhluk hidup di dalamnya. Bukan cuma tanduk emas saja yang mencapai level Domain Master, begitu pula dengan tubuh klan Mosa. Sementara tubuh manusia Luofeng lumayan tertinggal karena berbeda dengan tanduk emas dan Mosa yang cuma terus fokus berlatih di dalam dunia batin. Selain bakatnya yang kurang, tubuh manusianya juga harus menjalani rutinitas di dunia nyata. Kalau kata Bobata sih, memang kekuatan terkuat Luofeng yang sekarang masih belum bisa menyaingi Ming Yu yang sudah level Domain Master tingkat tinggi. Tapi setidaknya sekarang Luofeng bisa menang kalau lawannya sekuat Nolan Sat. Selama 10 tahun terakhir, tubuh manusia Luofeng di dunia nyata terus-terusan mempelajari hukum ruang, membuat levelnya masih di tingkat universe. Maka dari itulah Luofeng selanjutnya berniat untuk lebih fokus meningkatkan level tubuh manusianya, mengejar tubuh klon miliknya yang lain sampai akhirnya mencapai level World Master. Tapi sekarang sepertinya masih ada suatu hal penting yang harus Luofeng lakukan. Apakah itu? Untuk mengetahuinya, saksikan episode minggu depan karena Swallowed Star kali ini harus berakhir, guys. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton perbacaan ini, teman-teman, sampai menit terakhir. Tetaplah menjadi orang yang tidak berguna.